yang disediakan untuk ya. Pengantar ini singkat para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Saya walaupun kiasan, kalau saya disebut anjing saya nggak mau. Oh gitu ya. Iya dong, manusia kok disebut anjing piye toh mas. Jadi yang ingin saya katakan bahwa Yesus menganggap orang di luar Yahudi tapi ngaku-ngaku sebagai pengikutnya itu sebagai anjing. Tak tahu sih, aku katanya kiasan tak masalah di situ. Iya, dikiaskan. Yesus mengkiaskan mereka yang nyamar-nyamar pengikutnya sebagai anjing. Ya, kau yang apa marah kau? Kami tidak marah. Lah, yang mengatakan kau marah siapa anjing? Ya udah. Lanjut aja. Kelihatannya Anda yang marah. Yang dikiaskan kami, Anda yang sewa. Kelihatan ada gemetaran ngomong. Oh. Saya baru pertama kali naik. Kenapa gemetaran? Kenapa? Saya baru pertama kali naik aja sih. Belum pernah debat. Makanya jangan tegang, jangan santai aja. Ya. Santai, relax, atur napas, kan gitu. Boleh nggak saya panggil kamu anjing? Nggak, yang mau lah. Lah, kan hiasan aja. Boleh ya? Ya nggak boleh, kalau panggilan dengan hiasan dua hal yang berbeda, Bang. Lah, Yesus memanggil kalian anjing? Bisa, saya nggak boleh. Bang. Itu nggak boleh. Iya, saya memanggilmu dengan panggilan hiasan aja. Wahai saudaraku yang kupanggil anjing tapi hiasan, boleh gitu kan? Oh, tak salah. Berarti saya mau tak apa namanya? Moralis. Saya kan bertanya. Saya bertanya. Saya jawab tidak. Oh, tidak. Ya udah kalau gitu. Kenapa kamu nggak mau menerima kau dihiaskan dengan anjing? Ya nggak mau. Nah, terus kenapa Yesus melakukan itu? Itu terserah dia. Oh, berarti Yesus bagus nggak akhlaknya tuh? Bagus lah. Oh bagus. Jadi kalau saya ingin mencontoh Yesus menjadi bagus, boleh dong saya panggil kamu anjing? Ya terserah Anda. Ya udah, makanya jangan mengatakan jangan. Dengan begini saya tahu moral Anda seperti apa. Loh, berarti moralnya Yesus gimana dong? Anda menyerang Yesus ini. Aduh, Pieto Mas. Anda menyerang moralnya Yesus, Pieto. Aduh. Dia itu kafir dari lahir, bohong dia. Nyamar murtad, biasa. Tadi saya mau ngapain ya Bang Andi? Mau makan tadi, lupa saya. Lanjut tadi. Enggak, tadi kalau nggak salah mau ambil kunci dongkrak lempar asu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Jadi kira-kira anak ini kalau ke pasar saya ketemu ya. Ini anak tadi kalau ke pasar saya ketemu, hei asu kiasan, jangan marah dong. Kan gitu ya, hei asu kiasan tapi, ya gitu. Ya kamu kan jangan dipraktekin bunda. Kamu kan manusia biasa, Yesus kan bisa menyembuhkan orang mati. Jangan, kapasitasmu kan berbeda dengan Yesus. Kalau Yesus yang adalah bisa menyembuhkan orang mati aja nyebut kalian asu, apalagi saya. Jangan kau samakan lah. Lah, saya nggak menyamakan. Saya mengatakan kalau Yesus aja yang adalah Mesias bisa menyebut dengan tega menyebut kalian anjing, apalagi saya yang bukan Mesias. Sekarang kalau Anda tidak setuju, komplain dengan Yesus. Kenapa saya tidak setuju? Setuju banget. Kalian memang pantas disebut anjing. Ya. Loh, memang sudah benar Yesus itu, udah benar Yesus itu, udah benar. Yesusku benar dari buahnya. Yesusku benar. Pohon itu kelihatan dari buahnya. Kalian itu kan buahnya. Pohonnya Yesus berarti aku berpohon ke Yesus, aku buahnya. Yesus pohonnya, kan aku mencontoh kepada Yesus, Cak Ayu. Nabiku tidak pernah menyebut orang di luar Yahudi, di luar agamanya sebagai asu. Berarti saya adalah buah dari pengajaran Yesus, karena Yesus yang mencontohkan panggilan itu. Boleh kembali ke tema? Kembali ke tema. Siapa yang kalian bungkus dengan panggilan Allah itu? Ternyata dewa Athena Yunani. Wih. Kalian aja.
Ternyata Menyembah kalian itu dewa. menyembah Tuhannya, dewanya Yunani. Ternyata kalian tuhankan. Kalian meminjam, mengambil nama Tuhan kami. Kalian jadikan gelar. Ternyata untuk membungkus dewanya orang Yunani. Gak malu kalian? Gak malu? Menyembah dewanya Yunani, tapi memakai istilah Allah, Tuhannya umat Islam. Terus kalian rubah dari nama menjadi gelar, hanya untuk sekedar ego terhadap imanmu yang menyembah kepada dewa Yunani, yang adalah agnostosteos, dewa yang tak dikenal, menjadi Kristus, dan kalian bungkus dengan sebutan Allah. Pantas aja aneh, Yahudi kok tidak menyembah kepada Kristus, padahal mereka, tempat lahir mereka, Kristus itu lahir. Kejadian-kejadian yang diceritakan di Bible itu terjadi di tengah-tengah mereka, tapi kok mereka tidak menjadi Kristen? Malah orang Kristen ini dianggap asuh, diludahin. Ada apa? Di Indonesia yang datang mengajarkan kemudian agama Kristen penyembah dewa ini ternyata bukan Yahudi, tapi ternyata orang Belanda penjajah. Aneh kan? Kenapa kemudian orang Yahudi ibadahnya Sabtu, orang Kristen ibadahnya Minggu? Memang saya curiga. Kenapa orang Yahudi tidak memperingati Natal, orang Kristen memperingati Natal? Kenapa orang Yahudi tidak menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur, orang Kristen menyembah kepada makhluk yang keluar dari kubur? Ternyata memang Kristen ini kiblatnya bukan di Israel, kiblatnya ternyata di Athena, Yunani. Pantaslah agama Kristen syarat dengan mitologi Yunani. Buka mic-mu, Bang. Buka mic-mu, Bang Alex. Pantas. Gak heran saya. Dia tidak tahu buka mic. Menyembah roh-roh ternyata dari mitologi Yunani. Roh bertanduk 7, bermata 7. Oh, baru tahu aku. Pantas aja mereka di setiap negara beda dia punya bahasa, beda dia punya Tuhan. Masuk ke Bali berubah menjadi Sang Hyang Widi. Oh, begitu. Iya, beda bahasa tapi nggak pernah salah tafsir, bro. Memang nggak perlu ditafsirkan, ternyata Tuhanmu itu Ya, adalah dewanya Romawi, Yunani ternyata. Sementara kalian kan ada yang salah tafsir, katanya kalau bom bunuh diri bisa dapat bidadari 72 bidadari, kan itu ininya kan. Yang penting bukan Tuhan yang dibunuh untuk selamat. Kalau ada orang bunuh diri untuk masuk surga, ya deritanya. Dia sendirian tanggung, dia sendirian meledak. Tapi yang parah itu kalau Tuhan dibunuh untuk menyelamatkan orang-orang maksiat, kan aneh. Mampus lo, kena kick balik lo, mampus lo. Kenapa Anda sibuk Yesus disalib? Lah, kenapa Anda Yesus sibuk disalib? Kami sibuk, Yesus tidak disalib. Sementara di surah Ali Imran 55, Yesus di situ dibilang wafat. Gimana Ya. tuh? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Mana ada Yesus disebut wafat di situ? Ali Imran 55, kalau enggak Al-Maidah 117. Ya, coba kau bacakan, coba. Saya pingin dengar. dulu di situ. Saya pingin dengar bahasa Arabnya, coba. Jangan bahasa Arabnya, ada terjemahannya. Anda nggak percaya dengan terjemahan, buang aja kalau nggak percaya kalau dengan terjemahan. Nah, sekarang begini, Bung. Kalau dikatakan kemudian wafat, berarti dia diangkat dong secara hidup-hidup. Kok sejak kapan wafat itu diangkat? Kamu bahasa Indonesianya lima kali kau. Loh, isqalallah ya Isa inni mutawaffik. Aku mengambilmu. Aku Kalau diangkat, mengangkatmu. diangkat. Kenapa ada bahasa wafat? Warafi'uk, dan aku mengangkatmu ilayya, kepadaku. Makanya belajar original teks. Jangan jadi Kristen terus. Ingat ya, ketika Anda berbicara mengenai Quran, original teksnya itu dong. Isqalallahu ya Isa inni mutawaffik. Diangkat dia, diambil. Tidak ada kata maut di situ, enggak ada.
Kalau maut berarti dia mati. Di situ tidak dikatakan mati, dia diangkat hidup-hidup, gitu loh. Karena wafat itu artinya tidur, wafat itu diistirahatkan, bukan mati. Cuman orang Indonesia kalau menyebut kata wafat, meninggal dunia. Padahal bahasa Al-Quran kalau berbicara mengenai kematian, maut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu kematian. Kalau wafat, ya bisa jadi tidur. Ini Anda harus pahami. Oke ya, ada lagi? Tuhannya yang dibunuh, dia senang-senang. Coba kita lihat ya teman-teman, ini pelajaran juga yang terkadang kemudian teman-teman itu gusar ketika ditanya tentang Nabi Isa alaihissalam. Kita lihat di dalam Al-Quran surah Al-An'am ayat berapa? Ayat 60. Di situ dikatakan begini, wa huwallazi yatawaffakum. Nah, wafat. Wafat itu apa terjemahannya? Dialah yang menidurkan kamu bil-lail, pada malam hari, wa ya'lamu ma harahtum jarahtum bin nahar, dan dia mengetahui apa yang kamu kerjakan pada siang hari. Terus apa lagi ayatnya? Summa, kemudian yab'atsukum. Jadi dia membangunkan kamu pada siang hari, fil yuqda ajalun musamma, untuk kemudian menyempurnakan apa itu, menyempurnakan usiamu yang telah diputuskan atau ditetapkan. Nah, gitu. Jadi wafat itu tidur. Wa huwallazi yatawaffakum. Dialah Allah yang menidurkan kamu. Nah, tidur itu. Jadi Nabi Isa kemudian diangkat ke langit. Surah Ali Imran ayat 55, Isqalallah ya Isa inni mutawaffika. Berarti diangkat, diambil, diistirahatkan dari kehidupan bumi, tapi tidak mengalami kematian. Berbeda kalau kematian. Kalau berbicara mengenai kematian, contoh di dalam surah apa itu ya? Al-Ankabut. Kullu nafsin za'iqatul maut. Nah, itu baru kematian. Beda wafat, beda maut. Cuman orang Indonesia kalau mengatakan wafat, berarti itu sudah maut. Tapi kalau Al-Quran belum tentu. Makanya harus belajar original teksnya. Memang agak berat sih, karena kalian hanya umat terjemah. Nah, Theos aja kalian ganti menjadi Allah. Oke, kita akan giring terus ini untuk mengajarkan kemudian kepada oten-oten bahwa yang mereka sembah dengan sebutan Allah itu adalah Theos. Bisa kasih Perkenalkan diri Anda dulu, Bang. Bisa. Perkenalkan diri Anda dari agama mana? Nama saya ini Darius. Saya Dari agama mana? Katolik, Pak Juma. Oke, siap. Lanjut. Saya agama Katolik. Iya, lanjut. Saya mau pertanyakan. Oh, bertanya. Kirain mau mau. ajaran Islam itu baik. Putus-putus suaranya, Bang. Salah saya sini bertanya. Suaranya Itu putus-putus bilang ya, kan ajaran teman-teman. agama Islam itu kan baik. Iya, Suaranya nggak putus-putus. Putus-putus kan? Suaranya nggak putus-putus. Enggak putus-putus, tapi memang suaranya jelek. Hah? Iya. Gimana? Yesus Bisa dengar itu- nggak kira-kira? Yesus Ya. itu orang soleh. Enggak, nanti dulu saya ini bertanya sama Juma. Saya bertanya sama Juma. Jangan situ bilang Yesus dulu. Dengarkan dulu pertanyaan saya. Saya sekarang kan bilang bertanya. Bang Juma bilang kan ajaran agama Islam itu kan baik, bagus, bisa masuk Iya, surga. kata Yesus juga begitu. Nanti dulu, saya nggak ada bilang kata Yesus. Saya bertanya sama Iya, Juma. saya yang bilang, Bang. Ya ampun, kita bertanya kok malah situ yang belum, pertanyaan saya aja belum selesai, nanti dulu dijawab. Iya, saya kan cuman bilang Yesus mengatakan Islam itu baik. Gimana sih Abang ini? Ya, katanya orang berpengalaman, orang yang biasa khotbah.
Orang bertanya, belum selesai bertanya udah bilang Yesus. Pertanyaan saya itu apa? Nanti Saya kan Ya, cuma betul. bilang Yesus itu mengatakan Islam itu baik. Bahkan dia mendoakan teman-temannya. Apa yang bilang Islam itu baik? Pertanyaan saya. Alaikum. Ya, Islam untuk kalian. Kan Yesus sendiri yang mengatakan itu, Abang. nanti itu. Ya, jangan sensitif, lanjut. Nanti dulu. Ya, lanjut, Dengarkan lanjut. saya dulu kalau Jangan bisa, dengarkan sensitif saya. kau Kalau di sini, muncul weh. terus, Ini gimana komen kita mau saya, bertanya? jangan kau sensitif. Jangan sensitif. Enggak sensitif, bro. Kuatkan mentalmu kalau kau naik di komalku. Kuatkan mentalmu. Roh bertanduk 7 bermata 7 yang ada dalam dirimu itu suruh kemudian berpegang kuat. Jangan goyang. Lanjut. Mau bertanya aja pakai pengantar panjang. Gimana kena pengantar panjang? Gila orang bertanya kok. Ya udah bertanya Mana cepetan. pertanyaanmu mana? Kalau situ benar-benar orang ini. Kalau kita bertanya situ dengarkan dulu pertanyaan orang, nanti baru situ jelaskan. Ya kan saya mendengarkan. Ya, tapi situ kok Kamu yang sensitif. Bertanyalah. Cendol. Kau bertanyalah. Banyak kali omongan. Bertanya atau diturunkan. Kamu Bertanyalah. sensitif. Coba dengar dulu dulu nih. Saya Saya bertanya juga. saya dengar. Meskipun kalau suaramu situ itu kayak ngomong suara gimana? perempuan, Dengar. saya dengar. Saya dengar Nah, suaramu. Oke, dengar pertanyaan saya. Iya, saya dengar. Kalau ajaran agama Islam itu baik, Hmm. bisa masuk ke surga. Terus kenapa? Hmm. Maaf ngomong ini cuma ya, saya maaf ngomong dulu ya. Saya memang masuk ke komal situ karena kan komen-komen di TikTok Iya. saya sering nengok Iya. itu waktu live apa segala macam. Iya, panjang kali, Bah. Saya pertanyaan saya, Pertanyaannya apa, Bangke? panjang pula kalau orang pintar itu jawabannya pendek cuma, makanya kita punya beberapa pertanyaan. Ya. Kenapa? Lama-lama Rata-rata lama-lama para juga ikutan dan kau pakai kunci Inggris ini. Gue itu sampai 3 nih. Gue itu sampai 3 kalau kau nggak bikin pertanyaan. 1, 2, Bertanya aja sulit kau. Apalagi menjawab. 1, 2, Gimana? cepetan. Kedua, Cepetan. kenapa orang Islam itu mengajarkan selalu jihad segala macam, ngebom orang segala macam karena katanya orang Islam itu bisa masuk ke surga. Apa sih? Padahal berzina apa segala macam itu bisa masuk surga. Aduh. Itu kan nggak masuk akal. Dompal. Aduh, parah ini orang. Kalau memang Islam itu baik ajarannya, nggak banyak santri yang perawannya dipecahkan para Kau itu kiai, bertanya. Nah sekarang kau udah turun di bawah dulu. Ajaran para santri. Hasim. Nah udah kau di bawah dulu, bertanya aja panjang kali. Lama-lama pula kau ikat kau ya. Iya, Bertanya kok panjang kali. iya, kalau di Islam itu memang umat Islam itu sasaran tembak dari iblis. Jadi kalau nampak kelihatan baik dari pihak Kristen, ya mungkin karena iblis sudah pensiun kan ya. Karena iblis sudah menang. Kenapa? Karena iblis sudah mengikat keadaan di mana sebagian dari keturunan Adam tidak lagi menyembah kepada Tuhan, tapi menyembah kepada dewa-dewa, kan gitu. Nah, kalau di Islam yang ada di Indonesia melakukan kemaksiatan dan itu aja terus yang Anda framing, artinya Anda mencoba untuk menutupi keburukan orang-orang non-Islam di luar sana. Iya kan ya? Bahkan kalau kita secara data di dalam Bible, Lukas 14 misalnya, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya, laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Nah, kalau kita nilai secara serampangan, artinya untuk menjadi murid Yesus kita harus menjadi pembenci. Kan gitu. Itu kesimpulan secara data loh kami melihat. Berarti harus membenci ibu kandung, anak kandung, harus dibenci untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang, ketika Anda melakukan satu tindakan penilaian terhadap apa yang Anda lihat, ya saya mengatakan iblis berhasil menjatuhkan kemudian seorang oknum Islam untuk melakukan kemaksiatan. Tapi kalau di agama Anda melihat baik-baik saja, ya bagaimana mau dijatuhkan? Orang sudah lebih iblis daripada iblis kan gitu. Setuju.
Jadi yang kita lihat itu bukan oknumnya, Pak. Yang kita lihat itu kitabnya. Kalau kitabnya adalah kitab, bukan kitab Tuhan, bukan firman Tuhan, dan diimani, berarti iblis sudah menang. Ngapain lagi digoda orang-orang itu? Atau dia sudah satu kubu? Karena dia udah jadi iblis. Nah, Benar. tapi kalau kitabnya benar, sebisa mungkin oknumnya dijatuhkan. Kitabnya sudah benar, nggak bisa dirubah lagi. Iblis tak mampu merubah kitabnya, maka orangnya yang dijatuhkan. Tapi kalau kitabnya sudah tidak benar, orang yang mengimani kitab yang tidak benar itu ngapain lagi digoda? Tidak perlu digoda orang itu. Kenapa? Karena dia sudah jatuh kepada kebinasaan. Makanya di Islam itu kalau ada melakukan kesalahan itu oknum. Tapi kalau di kalian ada yang melakukan sesuatu yang keliru, yaitu Bibelnya. Iblis. Begitu saudara-saudara. Adakah onde-onde? Bang Handi, saya lupa tadi saya mau makan. Silakan. Kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya saya mau bertanya tapi Gurunda mau makan, silakan makan dulu lah. Iya, berapa? Iya. Biksu. Piksu ini Muslim Kristen, Pak Piksu. Ya, saya Muslim bang. 1000 masjid, salam kenal dari Lombok. Oh iya. Ya, ada yang mau disampaikan, Bang? Salam kenal. Ini ada sih tadi aku mau naik itu mau ngomong si Oten tuh kenapa bang turunnya? Sejetat ya aku dengarnya. Ya biasalah, Bang, harus kuat mental memang menghadapi mereka. Iya. Dia aja saking bodohnya, saking begonya, masa orang disalib mau disembah dibilang anak Yesus. Tapi tidak semua demikian. Oke, Inu silakan, Inu, ada yang mau disampaikan? Nah, yang tadi belum selesai. Kenapa diturunkan? Kalau saya mau menurunkan, kenapa lo maksa gua? Hah? Saya nurunkan, kenapa? Kenapa diturunkan? Takut. Ya, suka-suka gua. Saya yang berkuasa. Oh, takut ya. Enggak takut kami sama orang gila. Oh, kalau tadi pertama saya dikatakan Takut sekarang kami dikatakan digigit gila. sama ansu. Iya, oh gitu ya. Iyalah. Ya moral kalian. Saya tanya dulu kamu. Nih, dengerin. Nah, Kamu kalau ke pasar, Inu asu, tapi kiasan, lu marah nggak? tergantung, kalau kau ya aku marah. Marah nggak? Kalau kau aku marah. Wah, Yesus yang ngomong kayak gitu. Ya tidaklah, dia Tuhan kami. Ya mungkin dia lagi kesel. Loh, Yesus yang ngomong. Sebentar, Bang Handi, ketahuan Ya. dia bilang tadi Islam, padahal udah ngaku dia Ngaku udah apa? ngaku Yesus Tuhannya. Wah, Iya kan, ini pancingan dulu, Bunda. Weh, Ketahuan. nipu-nipu Dia pemakan ini ya. babi. Iyo. Ini, Bunda, ketahuan pemakan babi. Ya kan, penyembah begitu-begituan, ngaku-ngaku mau murtad. Iyo. Gitu, ketahuan kan, kena kan pancingan gua. Kena. Oke, kenapa? Oh, kenapa nggak pede, Bang, menuhankan anak orang? Pede lah. Rumah itu yang tak Bang. pede tadi. Sudah mau aku sekak tadi, tapi aku diturunkan langsung. Sekarang gini loh, yang mati di tiang salib itu Tuhanmu. Tuhan, iya Tuhan. Dia digelari Siapa Tuhan. yang bunuh Tuhan? Orang-orang jahat. Iblis. Siapa yang menciptakan pembunuh Tuhan? Allah Bapa. Loh, katanya Tuhanmu. Ya Tuhan. Ya Tuhan itu kan Jadi gelar. Tuhanmu dibunuh oleh ciptaannya. Itu kan gelar. Apa sih? Tuhan kok mati dibunuh sama ciptaannya? Lemah kali Tuhanmu itu. Itu Tuhan itu kan gelar. Tuhan di Kristen itu kan penguasa artinya. Penguasa apa Yesus? Penguasa atas manusia. Di mana tertulis? Nah, tentu kau bacalah, kau tanyalah dengan orang ahlinya. Bagaimana dia penguasa, dia sendiri yang dibunuh? Sebenarnya yang ku mau tanya tuh Tuhan secara umum. Lah, yang dulu. Waktu disalib itu yang berkuasa siapa? Allah Bapa. Katanya Yesus berkuasa. Allah Bapa juga punya kuasa, bukan cuma Yesus. Tuhanmu ada berapa? Quick. Tuhan itu Tuhanmu gelar. berapa? Tuhan itu gelar. Tuhanmu ada berapa? Tuhanmu ada berapa? Satu. Siapa namanya? Yesus kan satu. Siapa nama Tuhanmu kalau satu? Yesus. Berarti Bapak bukan Tuhan. Nah. Allah Bapa lagi. Ya, Tuhanmu berapa? Satu. Yang siapa namanya? Yesus yang di bumi. Oh, berarti Yesus Tuhanmu yang mati di tiang salib. Tak, dia bangkit. Bukan kayak Saya nggak nanya bangkit, mati dulu.
Ya iya dia mati. Tapi kan setelah Siapa berhenti. yang berarti Tuhanmu pernah mati? Hah? Ya pernah. Ya, siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhanmu mati? Dia mati kan raganya Pak. Siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhanmu mati? Tuhan itu kan raganya, manusia itu raganya. Kan mati. Itu raganya. Oke, kan mati. Iya raganya mati, memang benar. Iya, siapa yang menjadi Tuhan waktu Tuhanmu mati? Ya hakikatnya tetap hidup. Hakikat Tuhannya Lo katanya mati. yang raganya mati. Berarti raganya bukan Tuhan. Ya raganya manusia bukan Tuhan. Oh, berarti manusia campur Tuhan. Ya memang ada dua kodrat, Tuhan dan manusia. Oh, dua kodrat. Iya. Jadi Tuhannya kabur meninggalkan raganya. Dia kabur kemana Pak? Dia mau Ya kan kemana? membiarkan Dia raganya Tuhan. mati kok. Siapa yang menghendaki Tuhanmu mati? Dia sendiri. Lo bunuh diri. Nggak bunuh diri, kan jelas dibunuh. Kata dia sendiri tadi ngomong begitu, dia sendiri. Kan jelas apanya dibunuh. Dibunuh oleh Siapa yang menghendaki penyaliban? semua punya rencana. Siapa yang merencanakan penyaliban? Alam apa? Siapakah yang merencanakan penyaliban pembunuhan Tuhanmu? Siapa? Kalau nggak salah orang Roma. Berarti manusia yang merencanakan membunuh Tuhan. Hah? Manusia yang merencanakan pembunuh Tuhan. Tuhan di arti di Kristen kan penguasa Pak. Itu dulu yang harus kalian ngerti. Iya, berarti orang Roma yang merencanakan membunuh Tuhanmu, betul? Ya Tuhan itu kan penguasa. Berarti Penguasa orang atas Roma manusia. berjasa ya. Orang gila. Ngaku-ngaku tadi mau murtad katanya. Abu Lahab, Abu Jahal juga berkuasa, juga berjasa. Kalau nggak Kacau. kalau nggak nipu nggak laku karesting ya Bang ya. Pak, kalau nggak ada Aduh. Abu Lahab, Abu Jahal, tak jadi jagoan Pak. Dia juga artinya dia juga berjasa toh. Nabi Muhammad bukan Tuhan. Memang bukan, Ini kita ngomongin Tuhan, nggak ngomongin Nabi. memang bukan. Ya itu banyak Iya. Pak, banyak. Nah, sekarang mana? Anunya banyak, dia Tuhan, dia Nabi, dia Raja, Apakah orang berdosa itu kalau membunuh Tuhan? Hmm? Apakah orang berdosa kalau membunuh Tuhan? Tergantung niatnya. Kalau niat jahat ya berdosa. Apakah pembunuhan Tuhan itu kejahatan? Ya kejahatan lah. Dia berniat jahat, Berarti yang membunuh Tuhanmu orang jahat atau orang baik? orang jahat. Berarti orang jahat menang melawan Tuhan. Tidaklah, kan dia bangkit. Itu rencana Tuhan. Di tiang salib itu ada dua nih. Ada Tuhanmu, ada orang jahat. Gitu ya. Tidak, di tiang salib cuma Yesus. Nah, di tiang salib itu siapa aja? Yesus. Yesus. Yang bunuh Tuhanmu, yang bunuh Yesus siapa? Ya orang-orang jahat. Orang jahat. Orang jahat ini berjasa nggak? Ya tidak, karena niatnya jahat. Ya kalau nggak ada orang jahat, kamu nggak punya Tuhan, Kuceluk. Loh kalau nggak ada Abu Lahab, Abu Jahal, Muhammad juga nggak jadi jagoan. Coba kalau Muhammad tak tidak punya Yesus, Yesus tidak mati sama orang jahat, kamu tidak punya Tuhan. Nah, kalau tidak ada Saya ulang ya. Muhammad tidak jadi Kalau jagoan. orang jahat ini tidak membunuh Tuhanmu, Terus saya kamu tanya lagi balik nggak loh, punya Tuhan. Anda lari loh, saya tanya balik. Ya, kasihan banget. Kok kasihan? Sekarang Saya saya tanya. beri kesempatan. Ah, ada Kau kesempatan saya ucapkan bertanya. terima kasih kepada orang jahat itu. Silakan. Tidaklah, karena dia Ucapkan jahat. terima kasih. Tidak perlu, tidak perlu. Karena dia Lu kan niatnya jahat. berjasa dia, kan berjasa. Tidak, karena dia niatnya jahat. Pahlawan penyaliban nih, tentara Roma, pahlawan penyaliban. Sekarang saya bertanya, boleh nggak giliran saya bertanya? Kalau tidak ada penyaliban, Sekarang kamu boleh nggak tidak punya saya bertanya? Tuhan. Nah, kalian Sekarang kamu bertanya ke Paulus saja, sana dibawa. Ketika aja pertanyaanmu dibawa. Setiap kala debat larinya ke Nabi Muhammad. Pada kita omongin Tuhan. Setiap konten kita diskusi mampat gitu loh ya, nggak bisa berkata apa-apa lagi, nganga larinya ke Nabi kita. Padahal ini kita ngomongin Tuhan. Kenapa demikian? Karena memang katanya udah somplak. Dia membandingkan Tuhannya dengan Nabi. Padahal lebih tinggi derajatnya Nabi Muhammad SAW daripada orang yang mati terkutuk itu, kemudian dikubur, bangkit kembali. Apa yang mau diambil di sana? Apa pengajarannya?
Apa yang mau dipetik? Apa yang mau diambil hikmahnya? Ya, bagi orang yang keluar dari kubur yang pernah mati terkutuk itu apa hikmahnya? Bangun-bangun minta makan ikan goreng kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mana makananku? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tunggu tak taikan makananmu res. Tunggu ya, gua cariin. Oh, Apa beda. yang mau diambil? Ini nih, si Tepu nih, silakan. Ah, Inu. Halo. Yang mana jadi? Ini ada 2 nih, terserah lu, urusin dah. Si Tepu ngantri dulu di bawah ya. Gua mau sama Inu dulu. Inu mau masuk Kristen? Oke. Cek. Dia udah orten dari lahir, bohong dia nih, res bohong dia. Apa yang bohong? Kau yang kalah debat. Dia tadi udah akui Tuhannya Yesus kok. Lah, ya memang Oh, berarti Kristen dari lahir. Inu, cek. masuk. Ya, Kristen dari lahir. enggak, murtadin. Oh, berarti coba lanjutin ini. Qul a'udzu birabbil falaq min Misari maholak, misari khasikin. Tak apa lagi deh kalau yang gitu. Oke. Kalau wudhu rukunya berapa kali? Ya udah lanjut di debat tadi aja kenapa? Terus kalau Kristen asli itu kenapa bukankah yang kalian cari Kristen? Kalau iya enggak cuma kan maksudnya kan ngapain malu-malu gitu harus ngaku murtadin gitu kan kasihan Yesus kalau misalnya ditipu. Ngomong aja saya Kristen gitu loh. Nanti lanjut dialog kita. Dia sudah di surga. Nah, ya udah bahas itu aja. Yesus sudah di surga. Oke. Sebenarnya saya Tuhan secara umum loh. Saya cenderung agnostik dulu sebenarnya. Nah, iya gitu loh, ngomong aku dari Islam. Iman lu balelol. Nah, terus itu kan iya, lu aja. Tadi, makanya aku diturunkan. Iya, ya udah kita lanjut dialog aja. Tadi Yesus katanya di sorga. Ada saksinya waktu Yesus naik ke sorga. Ceritanya ada. Dalam ceritanya ada. Artinya orang-orang melihat Yesus naik ke sorga. Mantap. Sekarang kok sorganya hilang? Ayo cek. Halo. Cek. Masuk. Nah terus? Iya, berarti ada saksinya Yesus naik ke sorga itu kan? Ini judulnya nyerah Kristen tak boleh nanya balik ya. Nanti boleh nanya nanti, tapi tadi gua mau nanya klaimnya lu dulu. Nanti abis itu lu nanya boleh. Jadi ada orang-orang melihat Yesus naik ke sorga. Terus? Oke. Sekarang kok sorganya hilang? Kan dulu kelihatan. Sorga apa? Sorganya kok hilang sekarang nggak kelihatan? Kan dulu kelihatan. Yang hilang siapa kan di dimensi lain, berbeda dimensinya dengan kita. Tapi kan dulu kelihatan sorganya. Matahari dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Iya. Ya matahari kan. Bulan dulu kelihatan, sekarang tetap kelihatan. Ini sorga dulu kelihatan kok sekarang hilang. Emang matahari dengan sorga dua hal yang sama? Ya terus kenapa orang-orang bilang sorga? Karena itu tidak kelihatan. Sudah tidak kelihatan lagi. Dimensinya berbeda. Oh berarti UFO kayak UFO ya? Wing langsung terbang lagi. Beda lah, gitu. UFO benda, surga tempat. Lah iya tempat kan ini kenapa bisa hilang sekarang? Tempatnya kok hilang sekarang? Bukan menghilang, dia di tempatnya surga ya di surga. Kita berarti nah itu maksudnya surganya pindah gitu kan? Pindah, Mbak. Itu di dimensi lain yang jadi gimana konsepnya? Yesus masuk melalui celah itu, celah dimensi. Kayak Mr. Bean? Enggak lah. Ini Mr. Bean kemana? Mr. Bean kan yang jatuh dia ada cahaya bulat gitu, kayak gitu? Bukan, beda. Terus gimana kok orang-orang bisa lihat sorga? Dia masuk, udah pindah dimensi. Oh langitnya terbuka, bolong jadinya kayak Avenger. Iya kayak pintu. Oh kayak Avenger gitu ya, oh keren lah. Berarti Avenger itu surganya apa? Dimensi lainnya ngutip Bible kayaknya itu, mantap.
Ya Loh, kok itu bukan? surga. Tapi kan sama, kebuka gitu terus ada orang masuk keluar. Ya, Ada portal. Pak, kamar mandi dengan kamar rumah juga 2 ruangan, tapi ruangan berbeda, Pak. Rumah Iya, saya tapi kalau misalnya gua masuk 2021 itu kamar mandi, besok gua masuk masih ada kamar mandinya, nggak hilang. di kamar mandi bukan surga, Pak. Nah, sekarang surga kok hilang kayak UFO? Tidak hilang, Pak. Dia dimensinya. Siapa yang bilang hilang? Ya karena orang dulu kelihatan, sekarang nggak kelihatan. Itu kan UFO itu. Yang kelihatan cuma pintunya, Pak. Gerbang apa langit itu kebuka, dan masuk udah pindah dimensi. Terus ada pelang surga gitu namanya. Kok bisa orang-orang tiba-tiba bilang surga? Ya nggak ada. Kenapa dibilang surga ya? Cuma dia Tuhan. Oh, jadi kalau Yesus naik ke atas, udah fix itu surga lah, walaupun nggak melihat. Ya iya. Lah kalau gitu iblis turun dari langit juga dari surga jatuhnya. Ya bisa aja. orang Kacau. Loh, kisahnya iblis menjadi ular di surga menggoda Hawa dan Adam, bisa kan? Heeh. Bisa kan iblis di surga kan? Berarti iblis sama Yesus sama-sama dari surga ya? Ya sama kan, mereka makhluk ini, makhluk set. dimensi lain. Oh gitu konsepnya di Kristen ya? Oke lah. Ya. Ya udah kalau gitu mau. Ini udah jelas artinya surganya dulu kelihatan, sekarang surganya hilang gitu. Nggak ada Dimensi masalah. lain, Pak. Memang imannya kayak gitu kok. Anda tamat sekolah apa, Pak? Dimensinya berbeda, Pak. Bumi, surga, dimensinya berbeda. Lah tapi orang yang di bumi ngelihat surganya gitu loh. Ya iyalah. Yang terbuka hanya pintunya, gerbang gitu. Pintunya kebuka. Langit tuh terbuka. Yesus Langit masuk. terbuka. Iya kayak Avenger kan? Ya nggak ada masalah. Ya udah, masalahnya di mana? Kalau nggak masalah udah clear. Gitu. Makanya gua tuh dari dulu tuh Yesus sorga. Ini orang-orang ngelihat sorga tapi sorganya sekarang kok udah hilang gitu. Udah, sekarang ini silakan bertanya. Ah iya, katanya tadi siapa orang yang membunuh Yesus berjasa. Saya tanya. Apa? Katanya orang yang membunuh Yesus itu berarti berjasa, katanya kan. Orang yang membunuh Yesus berarti berjasa. Terus? Ya kata teman-teman Anda tadi. Oke, terus? Nah sekarang Abu Lahab, Abu Jahal juga berjasa bagi Muhammad. Oh, kematian Nabi sama kayak Yesus nebus dosa. Abu Jahal, Oh, beda. Beda. Saya nanya Abu Jahal yang jadi penjahat itu. Kalau tidak ada mereka, siapa jadi musuh Muhammad? Muhammad tidak jadi jagoan. Berarti mereka dihadiahi juga dong. Berarti Nabi Muhammad nebus dosa. Bukan, tidak. Abu Jahalnya. Terus apanya di mana? Abu Jahalnya, Abu Lahabnya. Abu Jahal menjadi musuh Nabi, kan gitu? Iya. Nah, Nabi kami ketika dimusuhi jadi nebus dosa. Tidak. Ya terus samanya di mana? Tidak. Abu Lahab dan Abu Jahalnya itu bukan. Terus berjasanya di mana berjasanya? Ini kan kalau misalnya yang tadi siapa? Apa tadi kalau misalnya bunuh Yesus? Nah kan karena kematiannya Yesus ini yang nebus dosa. Kalau nggak ada yang mati ini ya nggak nebus dia nggak kerja kan gitu. Ya betul, nggak ada Nah sekarang kalau Abu Lahab ini musuh Nabi, ya, ketika Nabi dimusuhi, Nabi kami nebus dosa kayak Yesus ya, gitu nggak? Nabimu mana mau menebus dosa. Ya kalau gitu beda dong kalau gitu. Beda berarti kan artinya ya tetap yang membunuh Yesus itu berjasa kan gitu. Tidak lah, karena niatnya jahat. Ya kalau dia nggak niat jahat nggak mati Yesus. Misalnya niatnya baik gitu, memberikan Yesus rumah supaya nyaman hidupnya. Ya kapan Yesus kerjanya? Dengan Abu Lahab dengan Abu Jahal. Ya kalau gitu Nabi kami nebus dosa kayak Yesus. Tidak, yang saya bilang itu maunya apa? Maunya apa? Ini kan perkara berjasa itu kan karena dengan membantu Yesus mati sehingga Yesus cepat-cepat dia nebus dosa manusia kan gitu. Nah kalau Abu Lahab dengan memusuhi Nabi jadinya apa? Jadinya apa? Berarti sekarang saya tanya itu bukan Muhammadnya. Dengar sekali lagi, bukan Muhammadnya, Abu Lahab dan Abu Jahalnya. Oke, Abu Lahab dan Abu Jahal berjasanya gimana? Ya, karena sudah menjadi penjahat. Karena menjadi penjahat, dia berjasa. Apa jasanya? Justru membuat Muhammad jadi jagoan. Membuat Nabi kami jadi jagoan sehingga mereka berjasa. Ya. Oke. Membuat menjadi jagoan sehingga dia berjasa. Ya. Artinya Abu Jahal sama Abu Lahab pura-pura jahat. Enggak tahu saya berbuat jahat. Sandiwara. Lu yang bikin cerita, lu yang bikin naskah drama gitu kok. Loh, kok aku yang bikin naskah drama? Kok nggak mateng gitu loh. Itu sekarang tanya itu fakta atau fiktif? Abu Lahab berjasa. Iya, jahat kan?
Itu fakta. Nah, aku fakta lu kenapa kau ketawa? Loh, karena berjasanya di mana jadi penjahat? Ya, Muhammad jadi jagoan. Artinya pura-pura mereka berdua jadi penjahat. Tak tahu, kau tanya saja dengan dua jahat. Jangan tanya saya, itu kisahmu, bukan kisahku yang buat. Makanya aku bertanya. Lu bertanya tentang kisah lu ke gua, tapi kisah yang lu bikin belum mateng gitu loh. Makanya gua agak bingung untuk nanggepin. Kalau perkara soal apa lu bilang yang itu membunuh apa, Yesus berjasa itu kan tak lengkang oleh waktu, Mabre. Itu kan udah tak lengkang oleh waktu gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya tanpa mereka membunuh Yesus, maka tidak ada penebusan dosa gitu. Ini udah saling keterkaitan. Memang benar kalau tidak mati. Karena Yesus mati itu nebus dosa manusia, seluruh manusia yang nggak pakai hukum Torah juga ketebus gitu. Walaupun gua nggak ngerti kenapa ketebus, padahal mereka nggak berdosa di hukum Torah. Gitu. Jadi beda. Balik lagi ke Yesus yang kayak aku tanya, Abu Lahab, Abu Jahal, yang di bawahnya Muhammad. Ya iya gitu, Abu Lahab, Abu Jahal berjasa kenapa? Karena dia jadi penjahat. Penjahatnya siapa? Nabi Muhammad. Kan ujung-ujungnya Nabi kami, ujung-ujungnya ke bawah. Ya iyalah. Gimana sih lu menertawakan pikiran lu sendiri jatuhnya? Karena konsepnya sama. Kalau konsepnya sama ya Nabi kami nebus dosa jatuhnya gitu loh. Kalau konsepnya sama, Nabi kami nebus dosa. Kalau mau begitu. Lah iya, kalau dia tak mati tak nebus dosa, Mas. Memang benar. Tidak Kalau dia tak mati tak nebus dosa. Iya, hanya tertulis, tidak ada secara simbolik. Siapa ini, Yesus atau Nabi kami sih yang dibahas? Yesus lah. Nabi mu mana mau? Mana mau? Dia iya, mana mau dia. Lah Nabi kami nggak pakai bangkit aja, satu Arab udah Islam, udah selamat semua. Dari mana? Kalian Yesus nebus dosa, Kristen 2025 masih ada yang di penjara. Loh, di penjara kan di dunia, Bang. Oh, di penjara di dunia. Artinya sebenarnya yang dia lakukan nggak dosa gitu. Anda samakan dengan konsep Avenger, Anda samakan dengan bulan, surga. Lah iya, gimana? Ini coba lu bayangin gini ya. Dimensinya masing. Orang-orang melihat surga ke atas langit gitu. Oke. Nah, sekarang 2025 surganya nggak bisa kita lihat. Bisa karena dimensi. Ini apa, Bre? Kalau dalam Islam kan konsisten. Ini surga ini selama kita di alam bumi itu nggak akan terlihat. Sampai kita meninggal baru kita tahu itu. Sampai kiamat baru kita tahu itu surga gitu. Yang terbuka kan. Nah ini posisinya. Kalau kalian surganya udah kelihatan zaman dulu gitu. Iya karena di zaman dulu udah kelihatan. Yang kelihatan itu cuma. Saksinya berapa? 500 katanya ya. Saksinya 500 melihat surga. Tapi sekarang surganya nggak kelihatan. Itu kan hilang jatuhnya. Terus lu bilang itu ada portal terbuka kayak gitu kan? Emang kisah ini portal terbuka kayak Avenger, iya kayak Avenger. Waduh, kalau ini udah halu anjir, nggak bisa dilanjutin kalau kayak gitu. Ada saksi loh bang, Isra Mi'raj nggak ada saksi loh. Lu memang kami nggak pakai persaksian kalau kami pewahyuan. Percaya kaliannya ya, nggak ada persaksi kalian percaya ya. Lo karena pewahyuan kan Tuhan langsung, Tuhan yang berbicara kepada Nabi gitu. Kenapa kami nggak percaya? Kan Tuhan yang berbicara langsung. Kalau misalnya benar Tuhan lu butuh saksi, sekarang siapa saksi Yesus dibawa Isra Mi'raj oleh iblis? Siapa saksinya? Kapan Yesus Isra Mi'raj? Matius 1 sampai 4. Matius 4. Itu kan Yesus Isra Mi'raj itu. Kemana? Dari apa? Dari Yerusalem ke Negev ke Padang Gurun, dari Padang Gurun ke atas Bait Suci, itu kan Isra Mi'raj itu. Naik buruk. Naik roh kalau dia. Dia naik roh dia. Kalau dia naik roh. Naik keledai bersayap enggak Yesus? Enggak dia naik roh. Kita baca dulu ya. Ini kita di Matius 4 kalau nggak salah. Ya, nah, sih, bang. Maka Yesus dibawa oleh roh ke padang gurun untuk dicobai iblis. Kan gitu? Terus? Saksinya siapa? Tidak dibawa ke sana tuh siapa yang membawanya? Ini roh yang bawa. Iya benar roh. Saksinya? Jedar. Apa lalu ini? Ya katakanlah yang itu tidak ada saksi, tapi yang lain kan ada saksi. Bang, tidak ada saksi. Ya terus ya kenapa lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini gitu loh? Ngapain lu masukin yang nggak ada saksinya ke sini? Bukan aku yang masukin bang, yang nulis. Ngapain lu imani kalau gitu? Hah? Ngapain lu imani kalau gitu? Ini nggak ada saksinya ini. Yesus Isra Mi'raj. Ini kalau dari Yerusalem ke Padang Gurun ini jatuhnya Isra ya. Yesus
Isra dari Yerusalem ke padang gurun yang bawa roh gitu kan. Nah nanti ganti pemain. Nanti ketika dari padang gurun dia dibawa ke atas gunung, itu Mi'raj itu iblis yang bawa. Jadi ada dua, pertama roh, gua nggak tahu siapa, lalu kemudian iblis. Apalah ini, saksinya juga nggak ada. Ya yang lain kan ada saksinya. Ya tapi kan lu bahas Isra Mi'raj, ini gua bahas Isra Mi'raj juga ini. Ya udah, berarti jika sisa Isra Mi'raj kedua-duanya enggak ada Wah, saksi. belepotan kan? Nggak ada yang belepotan. Yang jelas Nah, kisah yang lain ada tadi lu saksi. gitu. Nah sekarang kalau udah sama-sama Isra Mi'raj nggak ada saksinya, kenapa lu nggak percaya Nabi kami tapi lu percaya Yesus? Karena kisah yang lain ada saksi. Ya yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami, kayak mana sih lau? Yang lain juga ada saksi kalau Nabi kami. Malaikat-malaikat datang ketika perang Khaybar, ada saksinya. Gitu. Nabi kami mengeluarkan air dari jari-jarinya untuk prajurit-prajuritnya, ada saksinya. Ya ada saksinya semua. Belah bulan ada saksinya. Oh, belah bulan. Belah bulan ada saksinya. Penduduk Mekah menyaksikan bulan terbelah, ada saksinya. Tapi yang Apalah lu tertulis ini? dalam Al-Quran nggak yang itu Yang ada itu di surah Al-Qamar. Surah berapa? Surah Al-Qamar, ya Al-Qamar. Muhammad membelah bulan. Iya, di situ dituliskan itu kan, dan dijelaskan juga ayat itu turun itu waktu apa, itu dijelaskan juga di situ. Surat berapa tadi? Al-Qamar ya. Boleh dibacakan? Al-Qamar, surah Al-Qamar. Ini kayaknya kalau lu kayaknya gue dakwahin aja deh daripada diajak debat. Kenapa? Ya saya nyatanya boleh ada dalilnya aja kalau surah Al-Qamar itu saya mau dengar. Iya, surah Al-Qamar itu surah nomor berapa ya? Ya udah bacakan aja kalau memang ada, ribet amat. Ikota robatis saatu wang sakol komar. Hari kiamat makin dekat dan bulan terbelah. Lalu nanti dilanjut lagi di ayat keduanya. Wa iyaro ayat tau yu ridu. Artinya aja bang. Oh, jika ketika hari kiamat telah dekat dan bulan terbelah, jika mereka melihat suatu tanda, mereka berpaling dan berkata ini sihir yang terus menerus gitu. Enggak ada. Jadi mereka di sini kaum, ya, tak ada di situ kata-kata Malik Muhammad yang membelah bulan. ya nanti di sini penjelasannya ayat ini turun ketika penduduk Makkah menantang Nabi menunjukkan suatu mujizat. Lalu Nabi tunjukkan salah satu mujizatnya gitu. Membelah bulan. Tidak mengatakan Muhammad membelah bulan. Loh, kalau ayat Al-Quran itu ini firman dari Allah kepada Nabi. Ngapain menceritakan nabinya ketika Nabi masih hidup? Kalau lu kan posisinya penulis-penulis ini menceritakan orang-orang yang sudah meninggal, udah nggak ada di zaman itu. Makanya konsepnya dia penceritaan. Kalau ini Nabi kami masih hidup, sehingga penceritaannya itu adanya di mana? Di perkataan sahabat-sahabat gitu. Bedanya di situ. Yang jelas tidak ada dikatakan Muhammad membelah bulan situ ya. Itu Iya, kalau di Al-Quran nggak ada, di hadis ada. Sama kayak misalnya Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat, itu kan nggak ada di perkataan Allah Bapa, adanya di perkataannya Paulus. Kan gitu kan? Ya begitulah agama. Oh. Coba lu cek di perkataan Allah Bapa, di perkataan Roh Kudus, di perkataan Yesus. Nggak ada Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Adanya itu di Paulus. Di Roma 10 nomor 9, di kota Roma lagi, kotanya Francesco Totti. Lu bayangin itu. Jadi ngapain lu maksa-maksa harus tertulis Allah kami berfirman seperti itu kepada Nabi, sedangkan Allah Bapa lu aja cuma berapa kalimat ngomong sama Yesus. Kan gitu Inu. Jadi perhatikan bedanya gitu, perhatikan bedanya. Kitab lu terlihat lengkap karena semua isinya perkataan manusia-manusia yang merekam ceritanya, yang merekam sejarah kehidupan Yesus, kan gitu. Nah, kalau Al-Quran itu sama seperti Allah Bapa ngomong dengan Yesus posisinya. Nah, Al-Quran setebal itu isinya perkataan Allah kepada Nabi. Kalau misalnya kita bandingkan sama Bible lu, mengenai perkataan Allah Bapa kepada Yesus, itu cuma ada 3 kalau nggak salah. Matius 3:21, Matius 3:16, sama Lukas 9, gue lupa Lukas 9 berapa. 2, dan cuma 2, kalau nggak salah cuma 2 ya. Cuma 2 kalimat. Bayangkan sama lu bedanya. Allah berfirman kepada Nabi satu kitab 6.666 ayat. 6666 ya. 6-nya ada 4. Allah Bapa berfirman kepada Yesus cuma 2 kalimat. Cuma 2 kalimat. Lu bayangin itu.
Bang, abang tahu 666 itu nggak? Kayak angka iblis lah itu. Apa tuh? 666 itu kayak angka iblis gitu kalau nggak salah saya. Iya, kalau di Kristen ya 666 itu angka iblis. Cuma buat gua, tapi kalau kami kan nggak beriman sama gematria ya. Gematria itu jadi lu mengimani angka-angka kayak Yahudi lah gitu jatuhnya. Tapi kalau kami nggak mengimani yang seperti itu nggak penting buat kami angka-angka itu. Selalu 7 kayak gitu, surga ada 7. Ada Iya. angka-angka gitu. Iya, kalau gematria itu menyangkutkan angka-angka dengan keimanan gitu. Kalau kami kan misalnya wudhu 3 kali, ya udah 3 kali aja memang perintahnya begitu, nggak ada makna terselubung di dalamnya. Gitu sih Inu. Tadi soal Zuma menuduh agama pagan pagan Yunani katanya kan. Emang Turunkan, woi makanan gua ini anak bisa masuk Islam dia. Enggak sih. Enggak sih. Ngalah bini gua aja dulu ngomongnya ada 2 tembok yang tidak bisa dijangkau oleh Islam. Ujung-ujungnya jadi bini gua sekarang. Hidayah itu datang dari Tuhan, Bre. Yang membolak-balikan hati itu Tuhan, bukan lu. Nah, dari cara lu berbicara itu nurani lu mendengar. Nurani lu tuh mendengar. Walaupun lu coba mati-matian mengelak di depan, tapi nurani lu mendengar. Ya, terserah, itu klaim. Jadi lanjut aja. Itu hak lu. Dan sekarang soal Zuma tadi bilang ya, Yunani ajaran Kristen itu Yunani. Tadi udah dites waktu Tinur, ketahuan dia bukan. Cek. Ya. Emang ada nama dewa Yunani namanya Yesus? Zeus. Dewa Yunani Zeus. Maksudnya gini, Kristen itu Yunani. apa? Ajaran Yunani. Apa itu? Dewa Yunani kata si Zuma. Apa? Yang mana? Yang ajaran Yunani yang mana? Zuma. Ya Yesus itu Allah Tritunggal. Yesus itu ajaran pagan Yunani katanya. Mengenai konsep triun itu memang ajaran pagan Roma, pagan Yunani. Tapi itu tidak secara ada Tuhannya Yesus kan? nama Tuhannya Yesus, Zeus ada baru. Yesus nggak ada kan? Belakangnya tapi us-usan gitu loh. Orang-orang Yunani itu kalau orang Yunani, orang Roma, nama-nama dewanya itu us-usan belakangnya. Zeus, Dionysus, lalu kemudian apa lagi? Uranus. Nah, us-usan belakangnya. Kenapa kayak begitu coba? Coba sekarang gua tanya Inu. Yesus ini orang Israel bukan? Iya, ibunya Maria orang Israel kalau nggak salah. Oke, kok kalau nggak salah? Iya, kok nggak salah. Iya kan, gua bukan ahli teologi bang, aku nggak belajar teologi. Nah, kalau sekarang coba pakai logika lu, kalau Yesus ini orang Israel, masa namanya belakangnya Us? Emang ada orang Israel belakang namanya Us? Kalau pakai logika gua bang, kenapa gua milih Kristen? Ya, bukan itu, bukan milih Kristennya. Nanti itu yang kedua. Ini yang soal nama dulu, yang soal nama. Coba lu lihat, ada nggak orang Israel, orang Yahudi belakangnya Us? Coba lihat di Perjanjian Lama. Nggak ada ya? Itu kenapa? Nah, itu maksud gua gitu loh. Kenapa lu menyebut nama-nama yang berbau-bau Yunani, terus lu bilang itu orang Israel gitu? Kenapa? Bukan salah. Yesus itu sebetulnya kan ini terjemahan dialek umum. Nama asli kan Yesua kan, bukan Yesus. Lah sekarang juga nama Yesua. Sejak kapan orang Yahudi ngasih nama anaknya Yesua? Ada emang? Yosua ada, Yosua. Yesayahu ada. Yesua itu apa? Ya nama Yesus dari lahir itu malaikat. Di mana lu dapat itu? Di mana dapatnya Yesua itu? Nama aslinya Yesua? Ada dalilnya. Di mana? Enggak tahu, aku lupa. Yesus ada dalilnya. Orang Amerika itu. Orang Amerika. Itulah ngapain gitu? Ngapain? Maksudnya tuh? Terserah. Itu kan cuman ini dialek. Kan udah dibilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan gitu. Lalu ini malah sembarangan sekali ini nyebutnya kan gitu. Itu kan cuma aksen, Bang. Masalahnya di mana? Sama. Lo jangan cuma aksen. Kalau udah dibilang jangan sembarangan, artinya jangan cuma aksen. Kalau udah dibilang jangan menyebut nama Tuhan sembarangan, jangan cuma aksen. Lu harus benar-benar jaga bagaimana namanya dia ucapkan. Bagaimana Tuhan ingin disebutkan namanya oleh ciptaan-ciptaannya. Jangan sembarangan. Samaan, Bang. Apa tuh? Juga samaannya dengan Epik Gilgamesh. Mirip apa itu?
Kisah Nuh mirip dengan Epi Gilgamesh kan? Ya namanya sama nggak? Hmm, Namanya? beda tapi kisahnya Ya udah gitu loh. Kalau kisah cerita sama ya banyak lah. Yang lahir dari perawan banyak. Yang apa Tuhan ada satu badan tapi ada 3 jiwa 3 pribadi banyak gitu kan. Kayak Dewi Ketes, Dewi Diana. Ya banyak itu kesamaan-kesamaan. Cuma ini perkara nama. Kok bisa-bisanya orang Yahudi dikasih nama Yunani, terus nama Yunani ini yang diagungkan gitu loh. Itu sih sebenarnya. Semoga lu berpikir untuk topik yang ini. Kita maju lagi topik kedua sekarang. Karena gue di sini niatnya lu apa namanya dibukakan kebenaran. Apa tadi kedua? Kenapa saya memilih apa tadi? Memilih Kristen? Kenapa? Yesus menyembuhkan orang, Oke. perang. Muhammad menikahi Aisyah umur 9 tahun, itu benar nggak tuh? Menikah enggak, mengkonsumsi pernikahan di umur 9 tahun. Iya, ini benar kan? Terus Nabi juga berperang. Bener. Benar kan? Yesus tidak berperang. Ya mana prajuritnya? Apa? Maksudnya Yesus ketika di iman lu Yesus ketika jadi manusia dia bukan jadi jenderal, dia jadi rakyat jelata. Mau perang sama siapa dia? Ya, memang ini jelas terbukti kan dia tidak berperang, udah titik. Nah iya gitu, bukan karena dia menahan untuk berperang, tapi memang dia tidak punya kuasa untuk berperang. Siapa? Beda bang. Muridnya cuma 12 mau diajak berperang. Lu bayangin, orang perang logistiknya harus banyak. Ya, kudanya ribuan ratusan. Ahli besi untuk bikin pedang banyak gitu loh. Yesus lu punya apa? Beli pedang aja barter dia, bukan pakai koin. Cinta damai bang. Bukan cinta damai, memang nggak punya kuasa. Bila punya kuasa dia hidup, dia mati, dia bangkit. Dia mati, dia bangkit, itu yang bangkitin Bapak itu, Allah Bapak yang bangkitin. Astagfirullah. Masalahnya. Ya masalahnya dia nggak punya kuasa. Nggak punya kuasa dia. Untuk berperang dia nggak punya kuasa. Lu sama aja ngebandingin kayak misalnya siapa ya? Dia sebagai simbol yang terlihat bang. Misalnya contoh gini, bapak saya lebih kuasa daripada Presiden Soekarno. Kenapa? Karena Presiden Soekarno Trikora, yang Irian Jaya. Tapi bapak saya tidak berperang. Oh, iya. Lah bapak lu memang punya tentara. Memang bapak lu punya tentara dibandingin sama Presiden Soekarno kan gitu. Sama kayak Yesus, sama kayak Nabi. Nabi kami punya tentara. Yesus lu punya tentara aja enggak. Dibandingin. Karena nggak ada ini gunanya. ibaratnya membandingkan tokoh negarawan sama rakyat jelata gitu. Tapi terserah, nggak ada masalah. Dia menyembuhkan orang sakit. Ya sama, Nabi kami juga ada menyembuhkan orang sakit. Jangan yang itu, yang ini aja soal apa menikah. Ah ya. Nah, soal menikah sekarang. Nabi kami menikahi Aisyah ketika usia belia umur 6 tahun, lalu mengkonsumsi pernikahan umur 9 tahun ya. Itu yang ada di Kristen ya. Apa ini? Mengkonsumsi pernikahan itu bersetubuh. Jadi ada anak umur 9 tahun disetubuhi gitu. Iya, dalam pernikahan. Iya, betul sekali yang jelas umurnya 9 tahun kan? Itu benar. Iya. Nah, sekarang dalam konteks Kristen, Maria umur 12 tahun, vaginanya keluar Tuhan yang umurnya lebih dari 40 tahun. Salah, 14. 12 sampai 14 tahun. 14. Iya. Nah, sekarang Tuhan lu umurnya berapa Tuhan lu? Siapa Yesus? Umurnya berapa? Tuhan yang di bumi ya, Yesus itu ya. Enggak. Bukan Tuhan yang di bumi. Tuh Yesus ada ini umurnya berapa? Dia mati, dia disalib itu kalau salah umur 33 nih. Mana? Bukan. Yesus kan itu kemanusiaannya yang umur 33. Yesus ini umur sebenarnya berapa? Ya raganya ya dihitung semenjak keluar dari perut Maria. Loh, kalau rohnya berapa umurnya? Ya tak terhingga, Bang. Nah, sekarang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bermoral nggak menurut lo? Bermoral? Salahnya di mana? Lo salahnya di mana? Ya salah lah. Kalau misalnya yang umur 40 aja nggak bermoral menurut lo, ya? Kenapa ini yang umur tak terhingga bisa bermoral gitu, menggunakan vagina yang bukan istrinya untuk keluar ke bumi? Ya kan agar terlahir menjadi manusia. Ya tetap aja kan, izin nggak itu menggunakan vagina anak kecil itu? Izin kan ada malaikat. Mana ada izin? Nggak ada itu, malaikat ngasih tahu, bukan izin namanya itu. Itu pemberitahuan. Malaikat menyampaikan ke Maria kau akan mengandung. Iya, mengandung boleh lah, tapi kalau keluarnya lewat pori-pori kulit perut ya itu masih bisa lah. Tapi kan ini benar-benar pure, ini umur yang tak terhingga ini keluar dari vagina kan?
Ya, Coba, iyalah. bukan suami, kayak gitu kan? Bukan suami ini posisinya loh. Pada aku membayangkan orang umur 54 menggauli anak 9 tahun. Ya, gue membayangkan orang umur yang tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 tahun. Di mana bermoralnya? Tergagap dia. Nggak bermoral lah. Coba, Tuhan Maha Suci ya. Tuhan Maha Suci. Kenapa dia melakukan? Kenapa dia dari sekian banyak cara turun ke bumi, kenapa lewat vagina? Moral Anda justru yang saya ragukan. Bayangkan. Loh, gua moral gua udah tinggi banget moral gua. Umur 54. Gua bisa Bang, Nabi umur 54 menggauli anak umur 9 tahun. lah ini tahun tempat Tuhan, itu, Pak. Tuhan lu umurnya tak terhingga keluar dari Iya, vagina betul. anak umur Bukan saja 14 sudah tahun. tua. Ya iya, Ya itu pelecehan seksual lah, Bre. Bro. Ya enggak. Pelecehan seksual lah itu. Enggak lah, itu kan tidak digauli. Siapa manusia yang anaknya yang vagina anaknya mau digunakan untuk keluar Tuhan yang tak terhingga? Siapa? Ada Maria. Maria mau. Maria bukan mau, nggak tahu dia. Jadilah kehendakmu kata Maria. Aku Lah sama ini juga jadilah kehendak pernikahannya sama aja. Dia kan tidak. Tapi kan lu mempermasalahkan. Kami juga mempermasalahkan gitu. Kami juga mempermasalahkan. Tidak berhubungan seks. Loh, vagina, pelecehan seksual jatuhnya. Tidak. Loh, kalau bukan pelecehan seksual, dia keluar lewat lutut, lewat jempol. Isa kan gitu loh. juga yang sama. Kau bilang Nabi Isa. Nabi Isa keluar dari perut Maryam umur berapa Maryam? Nabi Isa kan manusia. Ya. Dia nggak tahu itu. Dia nggak tahu kalau dia akan keluar dari vagina seorang wanita. Iya, Ini kan masalahnya kan Tuhan lu kan tahu posisinya. Orang Anda tanya kan. Tuhan lu tahu ini posisinya itu vagina, dia tetap maksa lewat situ. Ya Isa kan juga sama mau keluar. Nabi Isa, Isa kan nabi, nggak tahu akan lewat situ. Hah? Isa kan nabi, Iya nggak benar. tahu akan lewat situ. Sama kayak gua juga nggak tahu akan lewat situ. Jadi yang rusak itu moral Tuhan, udah tahu itu vagina anak remaja, Allah tapi dia keluar lewat sana gitu loh. Itu pelecehan Minta seksual. izin tidak ke Maryam. Apa tuh? Allah Subhanahu wa taala minta izin nggak ke Maryam agar Isa. Ngapain minta izin orang Allah nggak keluar dari sana? Memang bukan Allah, Mak Isa yang Iya, kalau ini kan Tuhan bukan yang langsung keluar dari sana, itu Bukan pelecehan. firman, Bang. Firman Allah bukan sih? Iya firman Allah hakikat. Allah kan, Allah lu keluar dari sana, pelecehan lah. Roh Allah. Pelecehan itu, Bre. Isa keluar dari perut Maria tidak pelecehan. Ya iya, karena dia manusia, bukan Tuhan. Ya maksudnya keluar dari perut Maria. Sama Yang kayak gua. Itu yang kau masalahkan. Bukan yang gue masalahkan, ketika Tuhan, ini Tuhan tahu kan itu, tahu apa itu, gitu kan. Itu kan sekedar firman rohnya. Nggak ada sekedar firman, firman juga Allah dalam Kristen. Gitu loh. Jadi sebenarnya yang kalau misalnya kita pakai standar Kristen, Tuhannya sendiri yang melakukan pelecehan seksual. Kalau kita pakai standar Kristen, Dibilang iyalah, pelecehan. gimana Kalau sih? terjadi Mana ada yang mau nerima? Tidak lah, kalau terjadi hubungan seksual baru itu pelecehan. Lah itu vagina bukannya seksual itu? Tidak, itu hanya menitik. Loh, vagina kok bukan seksual? Jadi kalian kalau seksual lewat apa? Kuping? Bukan. Oh bukan. Terima Itu kejadian kenyataannya, Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Tidak, itu kalau gitu Iyalah. Tuhan tuh belum melakukan Pakai hubungan standarnya lu, Tuhan lu melakukan pelecehan seksual. Ya, Karena dia umurnya tak terhingga keluar dari vagina anak umur 15 atau 14 tahun. Pelecehan seksual. sama. Isa juga sama. Enggak, Isa bukan Tuhan. Ya memang benar, tapi sama keluar dari vagina anak. Sama semua manusia keluar dari vagina. Ini Tuhan yang membedakan. Itu. Tuhan lu yang tak terhingga umurnya gitu loh, keluar dari vagina. Menurut Anda tidak, itu bermoral. Nah, terus nanti juga kalau lu baca di sejarahnya Yusuf tukang kayu ya, nanti Yosef umur 90 tahun nanti menikah dengan Maria di umur 12 tahun. 90 tahun lu bayangin. Umur berapa? 90 tahun. Si Yosef menikah dengan Maria umur iya, umur berapa? umur 12. Berarti duluan mana? Yesus Isa? Jadi duluan firman ke sana ya, ke bagian sana. Habis itu Yosef nanti. Bayangin itu 2 kali pelecehan seksual. Kalau kita pakai konsep Isa lu. juga anak Yosef dong. Apa tuh? Berarti Isa juga anak Yosef dong, bukan? Loh Isa sama Yesus beda lah. Kok disama-samain sih? Iya memang beda. Ya udah, ngapain disama-samain? Kan sama-sama keluar dari perut Maria. Ya kan itu kan manusia kalau Nabi Isa. Sekarang Yusuf di agama Kristen menikahi Maria umur berapa? Udah bergetar dia. Siapanya Yusuf menikahi Maria umur berapa? Yusuf 90 tahun, Maria waktu itu 12. Apa?
di dalam Islam. Nggak diceritain kalau di dalam Islam umur berapa? Lah, tak lengkap dong. Dan nggak dan oh iya gini Dalam Islam itu nggak Siti Maryam ya, Siti Maryam itu nggak ada suaminya, nggak pakai suamian. Iya, tapi akhirnya menikah enggak? Nggak ada. Jadi Siti Maryam ini wanita suci ini yang dirahmati Allah, salah satu dari 4 wanita terbaik di Islam. Menitipkan Nggak pernah sama sekali menikah atau punya suami. Jadi sampai meninggalnya beliau, dia tetap tidak pernah bersuami. ada di Al-Qur'an. Nggak ada di Al-Quran. Nah, udah, berarti kau ngarang. Loh, nggak ada tertulis punya suami Siti Maryam itu di Al-Quran. Iya, berarti kau ngarang. Udah titik. Loh, beda, Bre. Ya, beda. Bukan ngarang, anjir, lu yang nggak mau nerima kenyataan. Tuhan, lu punya bapak tiri. Bapak tirinya nanti kawin sama ibunya Tuhan lu di umur 90 tahun. Lalu penjaralah itu berdua lah, Tuhan lu sama si bapak tirinya itu lah. Sekarang saya tanya, umur ada orang tua umur Aduh, 24 maksud tahun, lu makanya gini ya, Inu ya, segala sesuatu hujatan yang dilontarkan kepada Islam akan kembali kepada biblosnya sendiri, akan kembali kepada agamanya sendiri gitu loh. Kita bahas Tadi udah terbukti soal apa lah, anggaplah ya pedofilia gitu. Tuhan lu kena, tokoh-tokoh di dalam Bible lu kena gitu. Lari. Pakai data kita pakai data. Lari. Lah itu nggak ada datanya si siapa di Al-Qur'an. Apa? Nggak ada datanya si Maryam tidak kawin di Al-Qur'an. Ya memang tidak kawin gitu. Ngapain kalau tidak kawin kita bilang kawin kan gitu? Ikan Orang tertulis tidak kawin kok. Bukan, tidak tertulis dia kawin kok. Ngapain kita bilang dia kawin kalau tidak tertulis dia kawin? Ngapain ditambah-tambahin? Ya, berarti bohong. Kan gitu. Ya, berarti bohong. Jadi udah jelas-jelas, Bre. Lu nggak bisa menghindar dari. itu bohong. Lu nggak bisa lagi menghindar dari kenyataan yang ada gitu loh. Maria Tuhan tidak nikah, lu itu menurut menggunakan lu, bukan menurut vagina Al-Quran. seorang wanita umur 12 tahun untuk turun ke bumi. 14. Satu, bapak tiri Tuhan lu, dia kawin dengan Maria di umur 12 tahun ketika bapak tirinya itu umur 90 tahun. Muhammad. Selamat datang di kebenaran, Mabre. Oh, Muhammad umur 54 menggauli anak 9 tahun itu bermoral. Lah kalau kita pakai, misalnya kalau buat gua sih itu bermoral, nggak ada masalah. Gitu kan? Jadi bayangkan Lu belum tahu aja Ribka sama Ishak 3 tahun. 3 tahun di perot-perot. Salomo lahir di umur 6 tahun si orang Ribkanya. dewasa umur 54 Gitu. tahun. 54 apa 55? Sekarang kena lagi di sini. Tuhan lu lah yang nggak bermoral kalau kita pakai standarnya lu. Tuhan lu nggak bermoral, Bre. Juga dia tak bermoral. Nggak ada moralnya Tuhan lu itu. Gimana? Tak ada moralnya. Ya iyalah, dia keluar dari vagina anak umur 14 tahun, umurnya tak terhingga. Kita terjadi hubungan seksual. Kena anjing, kena sama standar lu itu Tuhan lu. Itu kan tak terjadi hubungan seksual. Tak terjadi hubungan seksual apaan? Sebadan-badan lewat vagina kok nggak terjadi hubungan seksual? Di mana otak lu? Maria kan tidak kawin, tidak melakukan hubungan seksual. Tuhan lu tahu nggak? Apa? Tuhan lu tahu nggak? Allah Bapak ya tahu. Tahu itu vagina kan? Ya tahu lah. Tetap lewat situ dia. Iya. Pelecehan seksual. Pelecehan seksual udah kena anjing. Bisa juga sama kan? Ya. Kena itu pelecehan seksual jadi Bisa kan ala lu itu melakukan pelecehan seksual, kena standarnya sama lu. Standar lu yang aneh. Gitu kan, nggak bisa lari lu, Bre. Masalahnya Jadi Isa hujatan juga lu sama. itu dimakan sama Tuhan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Gitu. Tidak kebenaran itu Isa. Jadi ini Itu untuk kawan-kawan kebenaran, muslim Pak. yang di bawah, begitu cara counternya ya. Kalau misalnya dia kebenaran, mau itu bawa kebenaran, pedofil kebenaran, gitu, itu kebenaran. hajar Isa langsung ke juga Tuhannya. sama. Isa juga sama. Jangan kalian lupa, Isa sebejat-bejatnya moralitas untuk muslim ya, sebejat-bejatnya moralitas adalah Cek. ketika Isa juga sama, Bang. ada orang beriman, Lari. Tuhan keluar dari vagina. Itu dalam Islam gitu, Bre. Selamat Makanya datang pembenaran. Maha Suci Allah dari segala yang mereka sifatkan. Iya, tapi Gitu. menitipkan Itu Inu, apa, jangan sakit hati, menitipkan ini kenyataan. Tapi menitipkan Isa ke rahim Maria kan sama. Dengan Nabi Isa yang manusia nggak ada masalah. Ini Itu kalau selain Yesus kan itu, Tuhan itu, lu. tidak merojol Yesus kan dari- Tuhan lu, umurnya tak terhingga lu Dari bilang. Maria yang umurnya Udah beda banget sama. itu. Yang namanya Tuhan udah tahu dia. Ya, sama. Beda lah. Ya sama. Beda, anjir, jangan Ya, disama-samain. Najis banget gua, Nabi Isa disamain sama Yesus lu. Lah, kan sama Buat gua sama pribadi gua. nggak bisa, Bre. Saya tanya, Nabi dia Isa keluar itu dari- orang yang suci, tidak Dia pernah keluar- dia maling gandum, maling keledai, bikin rugi peternak babi, nggak pernah Nabi Isa kami gitu. Isa kan keluar dari Ya. perut Maria berumur Nabi Isa kami tidak pernah melakukan kelakuan yang tidak bermoral. Saya tanya, Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Isa keluar dari perut Maria umur berapa? Nggak bisa lari loh, Nabi Isa manusia gitu.
Yesus lu Iya, Tuhan. keluar dari Tuhan tahu itu vagina, tetap dia keluar dari sana. Nah, ya udah Coba. sama. Kenapa Yesus Coba, beda bukan Israel? pernikahan lagi jatuhnya ya, bukan pernikahan itu. Bayangkan Tidak ada itu, hubungan Inu. seksual, Bang. Sakit kan batin lu? Tidak ada Selamat hubungan datang di seksual. kebenaran. Inilah kenyataannya, Bre. Allah Bapa tidak menggauli Maria. Dia Iya, hanya Maria. menitipkan. Dia tidak menggauli. Bukan menggauli, Bre, pelecehan seksual. Itu bukan cuma kelamin, tapi sebadan badannya itu menggesek ke dalam daging dalam vagina tersebut, gitu. Apanya yang menggesek? Itu udah pelecehan seksual jatuhnya. Apanya yang menggesek? Bayinya. Ya keluar dia harus menggesek melalui vagina. Tuhan ya lah, gimana sih lu? Jangan lu kabur ke bayinya gitu, karena Ya, memang bayi. dalam konsep lu 100% kemanusiaan, 100% Allah kan gitu. Ya, di dalam dirinya ya firman. Firman Tuhan di dalam raga Yesus. Udah kenal lu di situ gitu. Apanya Selamat itu? datang di kebenaran, terima kepahitan Itu tersebut. pembenaran. Kayak gitu, Bang. Bre. Itu Aduh, kalau dia hari tadi, Bang. Umur 54 menggauli umur 9 tahun kau sebut bermoral ya. Memang bermoral lah gitu. Ketawa dia. Artinya Tuhan lu nggak bermoral, lebih parah nggak bermoralnya. Karena Tuhan keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Itu kan merojok. Penjara itu Tuhan lu, Bre. Itu penjarain. Bang, Penjarain umur itu Tuhan 54. lu. Ada bapak-bapak umur 54 menggauli anak umur 9 tahun, Bang. Anjir, ada Tuhan umur tak terhingga keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Bayangin itu. Tuhan Itu loh. merojol. Tidak Ada menggauli. Tuhan keluar dari anak umur 14 tahun dari Isa vaginanya. juga sama, Bang. Bukan lubang Isa hidung, juga bukan sama. lubang mulut. Di mana Isa moralnya juga yang kayak gitu? sama. Isa juga sama. Enggak bisa lu anjir. Apanya Lu yang makan sama? itu Tuhan lu keluar dari vagina anak umur 14 tahun. Lu makan itu, Bre. Isa juga Lu telan keluar itu. dari umur vagina Maria. Iya, vagina Maria 14 tahun. Enak. Iya, sama. Enggak, juga. beda gitu. Nabi Isa manusia, yang namanya manusia keluar dari vagina seorang ibu itu biasa dan normal. Iya, Tapi sekarang kalau saya Tuhan tanya, keluar itu dari kehendak vagina Allah seorang atau anak umur 14 tahun itu pelecehan seksual. Nah, sekarang saya tanya. Itu kena sama standar yang lu buat sendiri. Kenapa Umur, dia kena? perkara umur, ya. Sekarang aku tanya. Perkara umur. Oke, sekarang aku Gitu. tanya. Boleh aku tanya? Ini bukan menggauli lagi namanya ini pelecehan seksual. Enggak. Gitu Inu. Nah, sekarang aku tanya. Lu makan itu. Sekarang aku Lu tanya. makan itu stigma Allah yang SWT. sudah nempel di Tuhan lu. Aku Tuhan tanya. yang melakukan Kan lari, pelecehan kan lari, seksual. kan lari, Gitu. kan Gua lari, ulang-ulang kan terus lari, sampai lu muntah. Gua Sekarang aku ulang-ulang tanya. terus ini. Sekarang aku tanya. Yam, gua ulang-ulang terus. Enggak. Lah, kan Iya. akhirnya kau pengecut. Iya. Akhirnya kau pengecut. Tuhan, kau melakukan pelecehan seksual Tidak, karena tidak keluar melakukan dari pelecehan vagina seksual. anak umur 14 tahun. Tidak melakukan seksual. Isa juga sama. Iya, melakukan Keluar dari pelecehan keluarga. seksual karena itu vagina. Sekarang Anak umur saya 14 tanya. tahun. Boleh nggak saya tanya? Gitu. Halo? Cek. Apa? Sekarang Iya, Allah maksudnya SWT gini, tahu kalau lu nggak? nanya, ketika gua jawab jangan sakit hati gitu loh. Nggak ada yang sakit hati, Bang. Aku santai. Bagus. Mantap, Nah, lanjut lagi. Sekarang aku tanya, Allah SWT tahu tak Allah SWT menghendaki tak Isa keluar dari perut Maria? Ya, semua anak Allah menghendaki semua manusia memang begitu cara lahirnya. Isa. Manusia ini posisinya Tuhan. Posisinya yang di iman lu itu Tuhan yang keluar dari vagina. Beda. Jangan disama-samain, jangan berlindung di manusia. Memang Terima tak sama. kenyataannya. Tuhan lu keluar dari vagina. Gitu loh, Inu. Ini manusianya bukan sekedar manusia, ini Tuhan lu Tuhan. Memang Tuhan lu kan menjadi manusia gitu. Iya. Jadi cangkangnya doang manusia, tapi dalamnya tetap Tuhan lu. Keluar dari vagina gitu. Isa juga sama. Salahnya di mana? Jadi itulah pelecehan seksualnya di situ, karena yang namanya Tuhan pasti tahu itu vagina, Ini pasti. tapi tetap keluar di situ. Gitu. Sekarang bagaimana dia lakukan Makan. kalau tidak keluar Lu dari makan vagina? itu, Bre. Sekarang aku tanya, kalau tidak keluar dari vagina, bagaimana dia lahir? Ya Bagaimana? terserah Tuhan lu lah, yang penting jangan melanggar seksualitas, jangan melanggar moral. Kan bisa turun lewat pelangi, turun lewat petir, turun langsung gitu kan bisa. Kenapa dari sekian banyak cara turun ke bumi pakai vagina? Kita harus jadi manusia. Coba otak lu dipakai gitu loh. Jadi itu namanya menjelma. Bener ini yang di bawah. Adam diusir dari sorga. Apa lewat vagina dia turun ke bumi? Kan enggak. Ya, itu beda cerita. Kan enggak. Iblis Ada diusir dari sorga turun ke bumi. Apa lewat vagina? Vagina Iya, bocil Bang. lagi. Kan enggak. Ya beda, Bang. Adam itu memang manusia dari tanah. Coba dipakai otaknya Inu. Ya beda, Gitu Bang. loh. Adam dari Jadi balik tanah. lagi seperti yang gua bilang, segala Ya, tidak standar dari tanah. penghujatan lu itu akan kembali kepada iman lu. Ya tidak, Bang. Makanya Ya, gua beda. bilang jangan mulai gitu loh, Ya, Bre. beda, Bang.
Ya nggak beda lah. Beda. Adam dari tanah, Yesus tidak dari tanah. Enggak, waktu dia di sorga, dia diusir dari sorga ke bumi, emang lewat vagina. Itu menurut Islam dia. Nah, tergagap-gagap lu kan, udahlah anjir, udah kalah lu bego. Lu udah kalah, bre. Tidak, Bang. Adam Moderator silakan diganti, udah gelagapan dia. Adam diciptakan. Iya, lu udah kalah lu gitu. Lu bilang Adam diciptakan dari tanah, yang nggak peduli. Di bumi. Toh dia di sorga, pas di sorga dia diusir ke bumi. Tidak. Ketika dia diusir ke bumi lewat apa? Lewat vagina nggak? Kan enggak. Ya nggak? Masalah beda. Tapi ini yang lu bilang Tuhan, dia dari sorga katanya, turun ke bumi. Adam di Kristen. Lewatnya yang begitu-begitu, coba. Apalah ini iman. Lalu mencoba menghujat dan mendiskreditkan pernikahan Nabi Muhammad SAW dengan Siti Aisyah. Nggak ngaca Tuhannya kayak gimana turun ke bumi. Nggak ngaca dia. Umur wanita berapa yang dipakai Tuhannya untuk turun ke bumi, nggak ngaca mereka. Lah, kok juga sekarang ketika dipakai ngaca, batinnya sakit. Isa juga sama. Mati-matian untuk klarifikasi. Isa juga sama. Gitu kan? Mati-matian dia buat klarifikasi. Enggak seperti itu, enggak. Anjir, lu makan ini balak lu. Kehendak Allah. Lu makan ini balak lu, bre. Woi, gua bukan moderator, nggak bisa nurunin Ikhwan. Yang bisa nurunin moderator. Kena skakmat. Iya, itulah Tuhan lu kena skakmat dari fitnahan lu sendiri. Selamat datang di kebenaran. Kena skakmat itu Tuhan lu. Itu pembenaran. Waduh, udah bergetar nih. Sakit batinnya. Sabar. Ini kenyataannya. Ini kenyataannya, bre. Beda. Oh, enggak. Loh, di Kristen Adam diciptakan di bumi, Bang, bukan di surga. Terus dia diusir dari mana dia? Dia diusir dari mana? Menurut Islam diusir, tidak diusir. Berarti Adam tetap di sorga? Di bumi? Kok di surga? Terus lu disuruh keluarlah kau dari Taman Eden itu gimana konsepnya? Ya, Taman Eden itu di bumi, tidak di surga. Oke, terus kalau iblis diusir dari mana? Nggak ada diusir. Iblis nggak diusir juga, tetap diam di sorga dia? Tidak, di bumi. Jadi iblis dari awal di bumi? Kalau iblis di surga, di tahu gue di surga. Wah, anjir tergagap-gagap. Anjing enak banget kalau udah tergagap-gagap. Kayak gitu, bre. Enak banget anjing dimakan itu. Enggak, sekarang aku tanya, emang lu telen itu. Lu telen itu kebodohan lu dalam beriman. Lu telen itu. Enggak, Bang. Kalau iblis anjing sekarang oke, Adam lah. Kasih lah ya, kita kasih kasih dispensasi. Adamnya nggak di sorga katanya. Dia dari bumi diusir dari bumi diusir ke bumi. Lu bayangin itu gimana anjing konsepnya. Sekarang iblis dari sorga, dia nggak diusir, masih di sorga berarti dia sekarang. Ya bisa jalan-jalan lah dia, Bang. Iblis ini di mana dia? Di tempatnya. Di tempatnya. Dia ini diusir Tuhan atau nggak pernah diusir? Nggak tahu juga, kurang tahu aku, Bang, kalau di Kristen. Nggak tahu dia. Aduh, kawan-kawan, bayangin coba ini anak mau coba ngehujat Islam, Bible-nya sendiri dia nggak paham. Bayangin itu. Kan kamu tadi, Bang. Bayangkan itu coba. Kenapa iblis disebut bintang timur? Lagian kalau di iblis tuh di Kristen kalau nggak salah itu malaikat yang memberontak itu. Oke, ini malaikat nongkrongnya di mana? Di goa atau di mana? Di bumi kalau nggak salah juga berkeliaran. Kenapa ketawa? Malaikat nongkrongnya di bumi, kawan-kawan. Bukan malaikat, iblis yang kau tanya tadi, iblis. Iya, sebelum iblis jadi iblis kan malaikat, kan gitu. Iya. Iya. Nah, ini malaikat diamnya di mana? Di surga. Oke, malaikat diamnya di sorga. Lalu kemudian ini malaikat berontak. Iya. Diusir dia ke bumi kan? Betul. Oke. Nah, ketika dia diusir ke bumi, dia lewat apa diusirnya? Ya diusir aja, langsung aja terjun langsung aja ke bumi. Bisa kayak gitu, bisa langsung terjun ke bumi, bisa. Ya bisa. Kan kenapa Tuhan lu lewat vagina kalau gitu? Hah? Kenapa Tuhan lu lewat vagina? Kan harus menjadi manusia. Sudah menjadi iblis. Sudah iblis. Langsung kali senyum ketawanya. Moralnya di mana? Hah? Moralnya di mana? Apa? Coba, gua pengen tahu moralnya di mana gitu loh. Kalau pengen jadi manusia harus lewat vagina. Moralnya di mana? Itu bukan secara moral, itu secara logika. Secara logika bermoral nggak? Hah? Secara logika bermoral nggak?
nggak ada hubungan moral karena Kalau nggak ada hubungan moral artinya nggak ada gitu loh, nggak ada Bukan. moralnya gitu. Karena tidak ada Kalau misalnya nggak ada hubungan moralnya, ngapain lu coba menghujat Islam? Lu pikirin dulu Tuhan lu itu kelakuannya gimana. karena tidak ada hubungan seksual, Tidak ada hubungan seksual, kenapa lewat vagina? kan harus lahir. Kenapa Tuhan harus lahirnya lewat vagina? Karena ingin menjadi manusia. Ingin menjadi manusia gitu. Saking ingin menjadi manusia, dia korbankan moralitas dan kesuciannya lewat vagina manusia. Astagfirullah. Isa Memang juga ini sama, anjir Bang. bejat Isa pemikirannya. juga sama, Bang. Apa? Isa juga sama keluar dari rahim Maria. Iya, tapi kan Isa bukannya Tuhan macam di Yesus. Tuhan itu kan hanya gelar. Tapi kan Nabi Isa baru ada di dunia ketika dia dilahirkan, itu Nabi Isa. Iya, melalui perawan Maria kan. Iya. Nah, kalau ini posisinya Yesus, sebelum dia jadi manusia dia sudah ada. Ya iya, dia berupa firman. Itulah masalahnya. Gimana? Itulah masalahnya, Bre. Ya, agar menjadi manusia ya harus melalui Nggak kayak gini deh. Musa itu logika. di perjanjian lama Yesus pernah ada nggak? Nggak tahu aku Bang, tanya dengan ahli teologi. Waduh. Aku Iya, lihat iya, iya. logika dasarnya aja. Iya lah, dimaafin. Aduh, bre. Makanya itu, bre, apa ya? Gua tuh Isa juga sama, Bang. Dan dia lucu. Isa juga sama gitu. Mati-matian lu ngomong kayak gitu, tetap Ya, iya. Nabi Isa adalah nabi. Berarti Allah Nabi SWT manusia, Tuhan sedangkan tidak Yesus bermoral, adalah Tuhan. meminjam perut Maria, Dia yang Tuhan diklaim melahirkan sebagai Isa. pencipta langit dan bumi. Sebelum dia jadi manusia, dia sudah ada kan gitu. Iya. Nah, perkaranya yang sudah ada ini bukan yang jadi manusianya. Yang sudah ada ini tahu itu vagina. Kenapa dia maksa tetap lewat sana? Karena ingin jadi Tuhan manusia tahu nggak katanya. itu vagina? Memang kalau misalnya tiba-tiba jadi manusia, bayi kecil gitu kan, masalah memang. Emang masalah? Kan nggak masalah. Yang penting Iya. bentuknya manusia, berbicara seperti manusia, makan Udah. seperti manusia. Segera Nggak perlu Tuhan- maksain lewat vagina kan gitu. Iya. Sekarang Tuhanmu tahu Sama nggak? kayak malaikat yang menjadi manusia bertemu Abraham gitu. 3 orang menjadi orang mereka. Apa mereka lewat vagina jadi orang? Kan enggak. Coba otak lu dipakai, bre, sehingga lu nggak bubuk kayak sekarang. Tuhanmu memang nggak tahu kalau mau Welcome to my world. Tahu This buat is Isa. Forest Chris speaking. Waktu Isa keluar dari perut Maria. Emang Tuhanmu nggak tahu? Tuhannya Isa Ngomong apa dia? nggak tahu. Halo, cek. Ya, ngomong-ngomong gue lagi nyedot kopi. Enggak, Tuhanmu tahu enggak waktu meminjam apa namanya vagina Maria untuk melahirkan Isa? Ya nggak cuma Maria, bukan Maria deng, nggak cuma Siti Maryam. Maria. Semua manusia yang lahir lewat vagina itu ya Tuhan kami maha tahu lah. Ya terus kenapa kau bilang tak bermoral? Lah karena Tuhan kami bukan yang keluar dari sana, geblek. Ini Tuhan lu yang keluar dari sana. Tuhan itu kan yang gelar. Iya, sekarang yang punya gelar ini kan keluar dari sana tuh. Kalau Bukan, Tuhan kami kan anak Tuhan. anak Tuhan, Tuhan bukan sih? Itu firman. Ya, Firman tuh Allah bukan sih? Ya Allah hakikatnya. Ya udah, kena juga tetep, bre. Lu nggak bisa kabur. Nggak bisa kabur. Enggak. Itu Kita nggak usah pakai Tuhan. Allah yang punya hakikat Allah keluar dari vagina. Iya, Isa juga keluar dari vagina. Tapi nggak punya hakikat Allah dia. Iya benar. Itu sama-sama tak bermoral berarti. Tapi kau bilang tak bermoral. Ya tetap bermoral lah, karena bukan Allah yang keluar dari vagina gitu. Tapi kalau Allah keluar dari vagina, di mata kami itu nggak bermoral. Oh. Nggak bermoral itu, bre, di mata kami. Ngapain lu Allah? Dibilang Allah ini kan apa ya? Ya. Allah tuh apa ya? Allah tuh berarti macam apa ya? Macam Ya. apa? Pencipta langit dan bumi ya. Ngapain lu pencipta langit dan bumi gitu kan? Ya, Lu punya moral kalian kuasa kan untuk gitu. menjadi apa saja katanya gitu. Iya, Turun moral ke kalian kan bumi, gitu. maksain lewat vagina. Gua ulang-ulang lagi anjing sampai lekoh itu di otak lu. Ya, ya kami tahu. Gua ulang-ulang sampai Gitu. lekoh. Selamat datang di doktrin Kores. Iya dokter. Ini Moral gua kalian kan doktrin lu, bre. Gua doktrin supaya lu kepikiran terus gitu. bukan moral kalian. Di kan mata itu. Muslim, sebagaimana lu bilang Nabi Orang kami nggak Muslim bermoral apa? karena menikahi anak Kayak kecil. anak Di mata kecil. kami Muslim, kalian nggak bermoral Tuhannya karena keluar dari vagina anak umur 14 tahun. 9 tahun digaul. Dan itu nggak bisa dirubah sama sekali, bre. Dan gua akan sampaikan ini ke generasi-generasi gua ke berikutnya, Tuhan lu nggak bermoral.
Gua akan sampaikan itu. Iya, betul kan Nabi Isa benar. Selamat datang di kebenaran. Anjir. Jadi nanti di tongkrongan ya, kalau ketemu sama yang seagama sama lu, karena lu penghujat, ini dosa waris lu. Padahal Nanti sama, akan ada anak-anak, kenapa Tuhan lu keluar dari vagina? Itu kan nggak bermoral. Itu kan nggak bermoral. Nanti akan ada anak-anak seperti itu. Iya. Lagi dibikin sekarang konsepnya. Iya. Sabar aja lu menanti. Ya, semoga Ini akan dibalaskan ke keturunan lu pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Kalau gua nggak sampai 4, sampai 7 gua bikin. tak boleh nggak Bang? Rasakan itu generasi lu berikutnya, lu rasakan itu, Bre. Bang, boleh nggak bertanya satu hal lagi? Boleh. Kalau ada anak gadis lu umur 9 tahun dinikahi dengan mau digauli ada pria umur 54 tahun, kau mau nggak dinikahi? Anggap aja anggap gitu. Anggaplah anak gua ya. Anak gua nih umur 9 tahun dipinang oleh seorang yang umur 40 tahun. Nabi kami ketika menikah umur 40 tahun. Kalau dia berperilaku dan berakhlak dan mempunyai kuasa sebagaimana nabi kami, ya, gua akan nikahkan anak gua umur 9 tahun. Ih, gila. Mantap sekali. Jadi hubungan badan di situ ya. Iya, menikah dan terjadi hubungan. Ya namanya menikah. Iya, betul. Kok nggak berhubungan badan menikah? Itu bermoral menurut Anda ya? Ini bermoral gitu. Dan nanti gua ajarkan ke anak gua yang umur 9 tahun menikah itu, jangan sampai kamu pindah